semua, Bu. Hadir semua lengkap ya di kelas 71, lengkap semua ada 9 orang yang beragama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta kesediaan Nesa untuk memimpin dalam doa. Nesa, silakan. Amin. Ya, semuanya semangat? Semangat, Bu. Nah, hari ini topik pelajaran kita atau judul pelajaran kita adalah makna gereja bagiku. Sama-sama kita katakan Makna gereja bagiku. Oke, kita perhatikan slide ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah Peserta didik mampu menjelaskan hakikat gereja. Peserta didik mampu menjabarkan makna gereja di masyarakat dan umat Kristen. 3, Peserta didik mampu mendiskusikan mengenai peranan gereja bagi masa ini. iya, kita harus mampu mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini. Kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nilai Kristiani. nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan Hidupku. Siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai Kristiani yang ada pada orang-orang Kristen? Ya, Damai sejahtera, kesabaran, tepuk tangan, buat lagi. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan buat teman kita ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai Kristiani yang harus kita praktekkan. Kembali kepada pelajaran hari ini, ketiga dari tujuan pembelajaran ini harus kita capai ya, anak-anak ibu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam model pembelajaran, yaitu problem based learning. dengan metode belajar Diskusi. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kita pada hari ini. Kira-kira apa sih yang terbayang di pikiran kamu tentang gambar di samping? Gereja, iya. Berbicara tentang gereja, apa lagi tentang gereja? Apa yang kamu pikirkan? Iya, orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita yang sudah menjawab tadi ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar tentang makna gereja. Makna itu sama dengan hakikat, sama dengan pengertian. Jadi ibu ingin mengarahkan kita pada pagi hari ini pengertian gereja yang sesungguhnya ya. Kalau selama ini mungkin dalam pemikiran kita gereja itu rumah Tuhan, tapi kita masih bermain-main datang ke gereja. Kita masih malas datang ke gereja. Nah, hari ini ibu ingin meluruskan pandangan kita. Ya, pelajaran ini ingin mengingatkan kepada kita tentang pengertian gereja yang sesungguhnya. Oke, nah sekarang kita akan menonton sebuah video. Kamu tolong simak ya video berikut. Mana gereja? Ampun, coba aja. Hai, hujan keras mending tidur aja. Aku udah nggak ada buat gereja. Mana? Nggak ada teman di gereja. Orang-orang di gereja pada sirik. Nah, ini berbicara tentang seorang anak muda ya yang malas ke gereja. Karena ada pandangannya tadi kan beberapa keliruan kenapa dia malas ke gereja. Nah, berbicara tentang hakikat gereja ini, ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua ya. Ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kedua kelompok ini akan berdiskusi tentang masalah-masalah yang ada di video tadi. Kemudian juga berbicara tentang pemahaman kalian tentang hakikat
Baiklah ya, Ibu persilakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung ke kelompoknya? Bebek, kamu sudah ini RKPD untuk kelompok 1, RKPD untuk kelompok 2. Nah, kalian bahas yang menjadi pertanyaan ataupun kegiatan di RKPD itu. Nah, sudah selesai diskusinya? Kelompok 1, kalian kegiatannya hari ini apa? Tentang bermain peran, Bu. Oke. Ibu persilakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempraktekkan hasil diskusi. Kamu silakan. Halo teman-teman, Shalom. kami akan mempresentasikan makna gereja dalam peran yang kami akan lakukan. Baik. Nak bangun, ayo kita pagi ya ke gereja hari Minggu loh. Semalam masih ngantuk. Ayo bangun, ini hari Minggu loh, ayo ke gereja. Gereja nanti ketemu siapa? Oh iya, bangun loh, nggak boleh malas-malas ke gereja. Oh ini bisa banget sih. Shalom, Halo, iya siapa? kami kelompok Melani. Ya, siapa masuk? Melani ya, Bu? Astaga Melani, kenapa masih diam saja? Nah, ini ayo bangun, ini teman-temanku datang loh. Iya, aku pikir dulu buat gereja. Ya. Masih lagi, karena gereja itu tempat di mana kita beribadah. Kami lagi, jadi kita tahu kita harus rajin beribadah ya. Kita mau rajin beribadah. Teman-teman melalui kita masalah ya. Tambah maaf ya, apa-apa. Teman-teman, kesimpulan yang bisa kami ambil dari aktivitas bermain peran tadi adalah hakikat gereja ada dua. Yang satu, gereja sebagai tempat beribadah, artinya kita bertemu Tuhan dalam gereja. Yang kedua, gereja adalah kita sendiri dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 yang berisi tentang orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi teman-teman, kita nggak boleh malas ke gereja lagi ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bertanya, mengapa kalian mengambil kegiatan bermain peran? Karena melalui peran ini, kami lebih mudah memahami makna gereja. Ya, tepuk tangan. Buat silakan tepuk. Ya, sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Shalom teman-teman. Halo. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, di sini ada gambar gereja. Kami akan menjelaskan makna gereja dari berdebat. Persoalan apa yang terdapat dalam video? Misalnya, anak muda tidak mempunyai teman untuk beribadah, tidak punya baju, banyak orang sirik, malas datang karena terhalang oleh hujan deras, karena pacar tidak ikut gereja. Menurutmu, bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut? Menyiapkan diri untuk pergi ke gereja, mengajak teman untuk beribadah, menolak pikiran-pikiran yang membuat malas beribadah. Setelah berhasil menemukan solusi di atas masalah tersebut, apa yang menjadi tugas gereja di masa kini? Gereja harus menjadi rumah penyembuhan bagi jemaat yang mengalami kekosongan jiwa atau sakit secara rohani. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin Tidak ada, kami sudah mengerti. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
silakan kembali nak ke kelompoknya masing-masing. Nah, ya. Ibu sangat senang sekali yang mulia, Ibu bangga melihat kemajuan kalian dalam belajar. Kita perhatikan slide. Nah, anak-anak Ibu, gereja modern ya dalam abad ke-21 ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak persoalan yang ditemukan dalam gereja saat ini. Sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, malas ke gereja itu karena apa? Tidak ada baju lah, kemudian juga karena misalnya tidak ada teman, ya, katanya banyak yang sirik di gereja, kemudian juga banyak hal yang ditimbulkan masalah-masalah di gereja, mungkin dari pelayan-pelayan Tuhan, dari teman-teman di dalam gereja, sehingga membuat orang malas. Selain itu juga banyak kesibukan orang, sehingga mereka mulai meninggalkan ibadah yang ada. Itulah yang terjadi di era modern saat ini, ya. Jadi gereja itu harus hadir sebagai rumah penyembuhan bagi orang-orang yang mempunyai masalah tadi. Amin. Ya. Orang-orang yang punya masalah tadi harus menemukan solusi ataupun jawaban yang dihadirkan oleh gereja. Ibu akan memberikan tes ya kepada kita. Oke, selesai kita kumpulkan. Nah, sebagai kesimpulan kita hari ini dalam pelajaran makna gereja bagiku, Ibu minta kepada satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa? Salah satu, langsung aja. Ya, silakan Wantri. Saya dalam pelajaran kali ini saya tahu bahwa gereja bermakna untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan, selalu rajin ke gereja untuk tempat di mana kita beribadah. Iya, tepuk tangan untuk Wantri. Oke, apa yang kamu rasakan hari ini? Sambut, Kita bahagia, gembira, kebongkaran, ya, senang. Tepuk tangan, senang. Luar biasa respon dari anak-anak ini kelas 1 ya. Jadi Ibu hanya sekedar mengingatkan bahwa kita harus tetap tekun dalam beribadah ya, karena gereja itu selain sebagai gedung juga adalah pribadi kita sendiri. Nah, minggu depan kita akan kembali kepada pelajaran kita yang selanjutnya, ya, yaitu teknologi di era digital. Persiapkan dirimu untuk pelajaran di minggu yang akan datang. Nah, kita akhiri pelajaran kita hari ini Ibu